Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Sejarah. Silahkan klik tombol like, subscribe dan share ke semua orang agar pengetahuan ini menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Lut alaihi salam. Siapkan headset dan cemilan Anda. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Nabi Lut merupakan anak saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Hasan bin Tareh, merupakan saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Lut masih memiliki ikatan saudara dengan Nabi Ibrahim. Lebih tepatnya ia adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Saat berdakwah kepada kaumnya di kota Sodom, Nabi Lut mendapatkan banyak tentangan. Masyarakat di kota Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya dan rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Dengan alasan itulah Nabi Lut diutus oleh Allah untuk meluruskan kelakuan serta akhlak umatnya itu. Maksiat dan kemungkaran adalah sifat dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian hari-hari di mana yang kuat berkuasa sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan suka sesama jenis di kalangan lelakinya dan di kalangan wanitanya. Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu kontras di dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Akan tetapi jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kelakuan para masyarakat Sodom ini diabadikan di dalam Al-Quran. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang mereka. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Nabi Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau perorangan mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya. Diajaknya kaumnya untuk melakukan amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di dalam pergaulan sosial mereka dan pengaruh hawa nafsu serta bujukan setan sudah begitu kuat dan menguasai tindak tanduk mereka. Dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka dan berlalu begitu saja. Hingga pada suatu saat kaumnya merasa kesal dengan Nabi Lut yang selalu berdakwah dan mengingatkan mereka. Mereka pun kemudian mengusir Nabi Lut beserta keluarganya dan pengikutnya untuk pergi dari kota Sodom. Nabi Lut merasa bahwa berdakwah kepada mereka yang sudah runtuh akhlak dan moralnya adalah perbuatan yang sia-sia, sehingga ia meminta kepada Allah untuk dijatuhkan azab kepada para kaumnya itu. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kepada 3 malaikat untuk menyamar sebagai manusia biasa. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot, tegap dan sasa tubuhnya. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu. Malaikat bertanya kepada si gadis apakah mereka diterima di rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki muda itu, lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, yaitu Nabi Lut. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu?
Namun menerima tamu yang berparas tampan dan gagah akan mengundang risiko gangguan kepada mereka dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan badan sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah tampan. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang beringas dan haus maksiat itu. Tapi Nabi Lut memutuskan untuk tetap menerima lelaki-lelaki muda itu sebagai tetamu di rumahnya. Nabi Lut hanya pasrah kepada Allah dari segala rintangan yang akan datang. Lalu pergilah ia menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Ketika itu, Nabi Lut telah pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun, istri Nabi Lut membocorkan berita kedatangan tamu Lut kepada mereka. Berita kedatangan tamu Lut tersebar. Datanglah beramai-ramai lelaki-lelaki Sodom ke rumah Nabi Lut, berhajat untuk memuaskan nafsu mereka, setelah lama tidak mendapat anak muda. Dengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang keji itu. Perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut meminta agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan, mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan orang-orang Sodom, yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya bahwa dirinya sudah tak bisa lagi menahan mereka yang hendak memaksa masuk ke dalam rumah. Mendengar keluh resah Nabi Lut, malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang hauskan dengan lelaki itu masuk. Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu memijakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu, diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Malaikat itu berseru dan meminta agar Nabi Lut meninggalkan perkampungan itu bersama keluarga yang ia sayangin, karena azab dari Allah telah tiba waktunya untuk diturunkan. Nabi Lut dan keluarganya diperintahkan untuk keluar dari Sodom dan jangan melihat ke belakang. Keluarlah Nabi Lut dari rumahnya selepas tengah malam, bersama istri dan dua putrinya berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat. Akan tetapi si istri melanggar peringatan para malaikat untuk tidak melihat ke belakang. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan tibalah waktu subuh. Kemudian datanglah azab Allah. Mulailah bergetar dengan dahsyat bumi di bawah kaki masyarakat Sodom. Begitu juga dengan istri Nabi Lut yang munafik itu. Gentaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang membumi hanguskan kota Sodom dan seluruh penghuninya yang melampaui batas itu. Dan dalam sekejap mereka yang mengabaikan peringatan Allah, telah diluluh lantakan dengan bencana yang maha pedih dan tak akan mendapatkan ampunan atas apa yang telah mereka perbuat. Sahabat-sahabat yang beriman, atas kejadian ini maka janganlah kita melakukan perbuatan yang menyalahi kodrat kita yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana mestinya, dan semoga kita dijauhkan dari kaum-kaum yang menyesatkan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Cerita Sejarah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share, agar bermanfaat bagi banyak orang.